Adang perkara putih
bisa lewat mulut menghadirku, wajangan apa pelajaranmu, bisa lewat meninda masuk ilmu, memandang membani dari gurumu, bisa lewat tanganku megang ilmu, hati ikhlas cukup maaf gurumu. Santri kudu dalam rajin baca Quran, bersepakkan ilmu mundur sakit Quran, santri sinau kuda didirikan, sholawat yang meriah kebiasaan, kanjeng Nabi Muhammad kamu berilmu, pakai sholawat ilmu rohkan darimu. Sallallahu ala Muhammad nabiku wa alaihi salam laka sholawatu. La ta'ala wala jannah, jangan berharap bagimu surga. La ta'ala wala jannah, jangan berharap bagimu surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allah Ta'ala Tuhan kami Nabi Muhammad Nabi kami al-Baris sebagai kitab Al-Quran pedoman kami. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Asyari la ilaha illa syafi'i al-darqani arju sunnah bacanan kami rahimul hajat amalan kami. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Alasan Nabi idola kami, keluarga Nabi kecintaan kami, para ulama rasulan kami, umat Islam saudara kami. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Indonesia tanah air kami, Indonesia kebangsaan kami, merah putih bendera kami, NKRI harga mati. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil
Kiai Roju Yayasan MI Paham bagi komite MI bagi kepala MI Allahul kafi Al kafi Qasadana kafi Wajadana kafi Likulil kafi Kafanal kafi Walimal kafi Alhamdulillah Usulul kafi Kulan rahmati Bersamakan kami Menuturi keturunan kami Hingga akhirat kawana kami Allahul kafi Rabbunal kafi Qasadanal kafi Wajadanal kafi Likulil kafi Kafanal kafi Walimal kafi Alhamdulillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu dan pendidik dari MI Nurul Daulat, yang kami hormati segenap Bapak Ibu wali murid MI Nurul Daulat untuk kelas 1 kelas 2 kelas 3 yang dirahmati Allah SWT. Benar yang mana atas limpahan rahmat, nikmat serta taufik beliaunya sehingga pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada arus serta apapun. Kita syukuri bersama-sama dan baca alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hari baru besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti biqaulina Allah ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali dari kegiatan kita pada pagi hari ini jadi akan sedikit sosialisasi selanjutnya yaitu pembagian materi kelasnya masing-masing. Kita awali bersama dengan baca Al-Quran surat Al-Fatihah dengan harapan semoga mengucapkan kita semuanya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih sudah bisa bersilaturahim kembali dengan panjenengan semuanya setelah beberapa minggu lalu kita bersilaturahim bersama dengan panjenengan juga. Jadi hari ini kita bisa bersilaturahim bersama-sama kembali, tidak mengurangi niat hajat kita semuanya untuk putra putri kita semuanya. Sebentar awal adalah kita beri Fatihah untuk putra putri kita semuanya,
dan juga agar keberkahan kita di pagi hari ini, putra putri kita semuanya bisa menjadi putra putri yang soleh-solehah, menjadi putra putri yang bisa berbakti kepada kita semuanya, bisa santun kepada kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya dan alhamdulillah iya kita sedang surat al-Mustaqim surat al-Mustaqim terima kasih untuk kita semuanya dan Bapak Ibu Wali Murid yang hari ini mungkin tidak bisa hadir untuk memenuhi undangan dari MI ataukah rapor atau putrinya mungkin karena halangan sakit atau karena halangan arwah yang sekiranya tidak bisa hadir untuk langsung menampilkan, kita berikan berkah semoga diberi kelancaran yang sakit segera diberi kesehatan. Al-Fatihah. Bapak Ibu semuanya, langsung ya untuk kegiatan akhir untuk kelas 1 sama kelas 3. Pada kesempatan kali ini di akhir tahun ini kegiatan pembagian rapor sebenarnya juga pas hari ini Sabtu Pahing. Ya kita rutinitas biasanya kalau Sabtu Pahing mengajak mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa bersama-sama untuk putra putri kita semuanya. Gitu. Terlepas dari niat hajat kita semuanya, hari ini kita manfaatkan rutinitas ini untuk putra putri kita, yaitu untuk pengambilan rapor ataupun evaluasi putra putri kita semuanya. Gitu. Laksanakan pas penilaian akhir semester atau penilaian sumatif itu sudah awal bulan kemarin, sudah awal bulan kemarin. Dan akhirnya foto lagi dan foto kipase ini baru lolos dari kipase. Betul-betul. Foto sing tekan ini sing ajeng mriki dinyalakan. Iki sami sing ajeng kipas sing ajeng. Ini. Baik banget baik tuh. Pertemuan akhir semester ini Bapak Ibu, alhamdulillah anak-anak melaksanakan penilaian selama 1 minggu. Kalau kelas bawah 1 minggu melaksanakan penilaian secara kognitifnya, ya. Itu untuk melaksanakan penilaian secara tertulis, kemampuan kognitifnya itu didapatkan oleh anak-anak semuanya selama 1 minggu di awal bulan kemarin. Setelah itu masih sebenarnya kalau dianggap masih banyak waktu ya. Jadi karena waktunya itu dari awal bulan sampai pada akhir minggu yang akan datang, itu untuk anak-anak. Jadi beberapa lembaga itu yang belum mengikuti perkembangan itu bingung untuk mengisi kegiatan setelah penilaian, setelah ujian. Minggu ada yang sudah diliburkan, ada yang setiap hari itu kosong kegiatan, ya karena memang dikembalikan dari kreativitas masing-masing lembaga di dalam mencapai kemampuan atau bahasanya si anak-anak. Jadi saya ulangi, beberapa lembaga memang sudah ada yang libur, ada yang masih berkegiatan. Alhamdulillah di MI sini setelah penilaian akhir semester
bingung kegiatannya sing dilereni. Jadi setelah ujian itu bapak ibu guru malah full ya, full untuk menyiapkan beberapa pembagian tugas dari bapak ibu guru sendiri maupun dari anak-anak semuanya, yang sifatnya ini langsung ke bahasanya di psikomotoriknya anak-anak, yaitu jadi mulai dari praktek maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah psikomotorik. Ini yang memang dirasa berbeda ya. Kalau kita dulu kalau selesai ujian ya sudah selesai, tinggal nunggu guru ngoreksi, mungkin neng kelas neng sekolah bulanan mawon kan. Hari ini untuk anak-anak kita arahkan, jadi bapak ibu guru koreksinya itu setelah anak-anak sudah pulang, jadi koreksinya bisa bagus, tidak mengganggu aktivitas anak-anak semuanya. Sehingga setelah penilaian kemarin itu ada tentang eksplorasi, yang mana kemarin saya jelaskan di grup-grupnya kelas ini pada waktu silaturahmi interkelas saya sampaikan bahwa eksplorasi itu adalah kegiatan untuk anak-anak semuanya menunjukkan kemampuan yang didapat selama 3 bulan terakhir itu untuk dieksplorasikan dalam bentuk yang bisa dilihat dari semua mata pelajaran. Cuman untuk pekan eksplorasi ini diambil 6 mata pelajaran ibu, ada 6 mata pelajaran. Di situ tidak semuanya, mungkin pelajaran yang lainnya itu untuk 3 bulan yang berikutnya, seperti itu. Itu dieksplorasikan dalam hal-hal yang bervariasi. Bisa kalanya itu bentuk vokal, bisa kalanya itu bentuk gerak langsung dengan anak semuanya, itu. Dan untuk puncak pekan eksplorasinya itu nanti akan dilaksanakan minggu depan. Kita ini sudah rapotan, tapi bukan berarti anak sudah habis, masih kegiatan itu. Jadi kalau kemarin itu pekan eksplorasinya di tingkatan kelas. Jadi anak-anak itu menunjukkan kemampuannya di kelasnya masing-masing, dilihat oleh temannya sendiri di tingkat satu kelas, dipandu oleh bapak ibu guru yang ada di kelas itu. Nanti puncaknya itu dilaksanakan di tingkat sekolah. Jadi perwakilan dari masing-masing sekolah nanti apa yang dieksplorasikan dari 1 minggu kemarin yang sekiranya itu bagus dibuatkan sebagai puncak pekan eksplorasi di minggu yang akan datang. Itu untuk pekan eksplorasi. Ini nyata Bapak Ibu. Jadi langsung hasilnya anak-anak bisa dilihat kemarin ketika pekan eksplorasi. Entah itu puisi, entah itu hafalan sejarah, entah itu bahasa Arab atau bahasa Jawa, itu bisa dilihat kemampuan langsung oleh temannya sendiri dan dari bapak ibu gurunya. Tapi tidak mewakili seluruh materi dalam 3 bulan betul. Jadi ambil mungkin 1 indikator yang dieksplorasikan. Itu terus selain pekan eksplorasi kemarin juga dilaksanakan yaitu P5 yaitu ini Bu Anis sama Bu Anis selaku wakil kurikulum di MI kita. Ini terus saya kasih semangat untuk harus berinovasi, mencarikan ide-ide yang kreatif yang mungkin di lembaga lain tidak ada tapi bermanfaat untuk anak-anak kita semuanya. Itu kemarin selama beberapa hari itu ada kegiatan P5 yaitu kearifan lokal. Anak-anak diberikan kegiatan yaitu bahkan dolanan saja nih, dolanan yang itu juga tradisi lama, tradisi daerah kita, tapi anak-anak juga asing kalau tidak diberikan. Yaitu kemarin
Gebak Sodor ya. Gebak Sodor itu dan Rangkul Alu ya. Rangkul Alu itu ini panjenengan sering nate itu belum sering nate ya, karena itu di daerah tertentu di daerah kita itu tidak terbiasa. Tapi kalau Gebak Sodor itu sudah terbiasa di zaman kita. Tapi kalau di zaman anak-anak itu hal yang asing. Kemarin kita berikan kepada anak-anak itu tidak cuma bermain, tapi ada muatan materinya. Jadi Gebak Sodor itu berasal dari daerah mana, terus isi daripada permainan itu apa, itu diterangkan oleh Bapak Ibu guru, jelaskan. Terus strateginya itu bagaimana, dari segi manfaat yang bisa diambil itu apa, itu diterangkan. Setelah dijelaskan semuanya baru dipraktekkan di hari Kamis ya Bu ya. Praktek di hari Kamis. Sebenarnya puncak dari P5 nya itu masih ada satu poin, yaitu makanan tradisional. Ya, makanan tradisional, kalau permainannya sudah kedua permainan, kalau makanan tradisional itu insya Allah nanti dilaksanakan di minggu depan. Ya nanti Tuko Bapak Ibu nanti akan menjelaskan terkait apa untuk makanan tradisionalnya gitu. Sehingga kemarin Bapak Ibu guru setelah ujian itu bukannya santai, tapi malah full untuk mencarikan ide-ide kreatif untuk putra putri kita semuanya gitu. Dan roto-roto berkait sebuah KB karena kita itu ternyata kegiatan buka kertas ngerjainnya soal kalau bentuknya langsung seperti itu seneng langsung gitu. Sampai awal kita ganti kegiatan di tengah berhubungan gitu. Tapi pengoco pengerjaan ini LKS ada di sisi ini ya. Sebenarnya isinya sama gitu, isinya sama. Dulu kalau di zaman saya permainan seperti itu ya ada di dalam buku. Permainan tradisional daerah ini ada gambarnya, ada keterangannya di bawah yaitu. Sekarang langsung dipraktek. Ini dijelasnya langsung karo praktek ya, bedanya cuma di situ. Anak-anak sama-sama menerima pelajaran, cuma beda bentuknya. Tuh. Terus untuk selanjutnya di kegiatan minggu depan Bapak Ibu, ini sebagai puncaknya dari P5 maupun dari pekan eksplorasi sama beberapa agenda akhir semester kita itu digabungkan jadi satu. Kemarin saya sampaikan kepada wakil kurikulum, wakil kesiswaan sama itu dari wakil ketenagaan, monggo kita puncak semester ini nanti dirapatkan menjadi 3 hari kegiatan ya, 3 hari kegiatan, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi anak-anak masih ada 3 hari kegiatan sebelum liburan ya. 3 hari Senin, Selasa, Rabu. Mungkin jenengan pengen jadwalnya monggo pada hari Rabu gitu, jadwalnya juga diajakkan pundi monggo jadwalkan. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu puncak dari berbagai kegiatan anak-anak yang pernah saya sampaikan waktu itu, yaitu Sabtu Pahing yang bulan kemarin, yaitu yang pertama yaitu pesantren keren digabungkan dengan perkemahan. Kegiatan pesantren digabungkan dengan kegiatan kepramukaan sama puncak pekan eksplorasinya. Jadi biasanya kalau di perkemahan itu ada pentas seni, itu biar bermanfaat, yaitu pentas seninya diganti dengan puncak pekan eksplorasi. Jadi tampilan anak-anak itu mengacu kepada pelajaran yang sudah dipelajari selama 3 bulan yang sudah diikuti.
itu sebagai juga evaluasinya sama untuk pengenalan ke apa niku outing kelas ya. Outing kelasnya yaitu ke puncaknya ke Polresta Blitar, yaitu kita ke sana untuk kegiatan di 3 hari juga pembagian ini dari koordinator niku itu yang jelas hari Selasa nanti outing kelas, anak-anak itu berangkat dari sekolah. Jadi selama 3 hari mulai Senin, Selasa, Rabu itu untuk kelas 4, 5, 6 itu tidurnya di sekolah ya. Jadi kelas 4, 5, 6 jadi mulai Senin, Selasa, Rabu ya, pulangnya di Rabu. Nah, nanti kegiatannya sudah kita dari sekolahan. Meskipun nanti hari Selasa itu ada outing class atau kunjungan ya ke Polresta, itu ya berangkatnya dari sekolahan, persiapan dari sekolah, sarapan dari sekolah, tinggal berangkat. Ini dulu. Jadi dengan pengen nyirami bukan sakit kesana sitam piambak pergi. Lagi datang nanti siang hari ke sore itu sudah pulang ya, untuk anak-anak yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 jadi pun disiapkan jenengan boten usah khawatir ya, uang aku biar boten ya, kita kerja tim dari Bapak Ibu guru semuanya untuk mengoptimalkan kegiatan ini. Niku Bapak Ibu untuk kegiatannya. Terus karena nanti juga puncaknya itu ada makanan tradisional, bahwa nanti juga mengikuti arahan ataupun kebijakan dari sekolah ya, dari sekolah itu satu contoh. Itu kemarin kita pengen mencoba ini serius yaitu diterapkan selama mondok itu kita berikan anak-anak sama Bapak Ibu guru pendamping itu makanannya itu yang sederhana ya, yang sederhana dan yang tradisional. Niku saya contohkan pernah kita kalau nggak salah itu 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu itu kita ada itu pas 1, 2, 3 tidak ikut ya ya. Jadi ya makannya sangat sederhana terus ya tradisional. Ternyata anak-anak itu malah kurang karena kalau anak sekarang itu kan yang mesti itu kan kaki ya, pokok kegiatan pokok biasanya yang paling kena itu kaki utawa mikirnya guys jadi kan nanti ngopi bener kita tukaran dengan sarapan nonton di bidangnya tepung dan kantin tamunya nonton nanti dia kadang diparingi ngoten niku napa niku kita pernah mencoba seperti itu. Anak-anak itu ternyata di luar kebiasaannya biasanya gawe napa sayur-sayuran niku uangnya masalah namun di gudang niku malah kurang malah niku ya niku ya itu ya kita coba nanti untuk pengenalan kepada putra-putri kita semuanya. Kurikulum kita itu kurikulum merdeka, raportnya itu juga berbeda ya, untuk kelas 1 sama kelas 4. Yang kelas lainnya mungkin masih sama dengan semester yang kemarin. Terus yang mohon tidak dicari yaitu rankingnya ya, ranking belum usah dicari
kita tidak memberikan ranking, nggih niku. Tapi untuk jumlah ada, untuk jumlahnya ada. Nggih, andaikan panjenengan pengen memotivasi diri panjenengan, nggih, panjenengan pengen semerap jumlahe tonggoku piro, niku jenengan tangkap mboten napa-napa. Anakku jumlahe piro, tonggoku jumlahe piro niku mboten napa. Tapi ini untuk orang tuanya. Anak-anak yang jelas hari ini itu dia bukannya untuk di apa gitu, katakanlah mendapatkan evaluasi dari panjenengan karena kekurangannya belum. Jadi mereka sudah berupaya sebaik mungkin untuk berikutnya. Kalau anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tetap kembali kepada orang tuanya yang selalu mendampingi. Ya, itu. Ini ada jumlah nilai sama capaian kompetensinya. Ini bisa Bapak Ibu coba dibaca untuk capaian kompetensinya. Saja ini nilai ini 80 ki iso apa to anakku kan ngoten. Itu dari segi kognitifnya. Jadi ada keterangannya. Niku yang menjadi evaluasi kita bersama-sama. Oke. Sekali lagi untuk anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini adalah perkembangan anak dan orang tuanya yang paling utama di dalam hal mengarahkan dan mendampingi putra putrinya. Ini berhasil atau tidaknya itu adalah orang tuanya yang paling utama. Itu untuk rapor saat ini ada 3 rapor yang kali ini dilampirkan dalam satu buku dalam satu semester ini. Yang pertama, bagi anak-anak yang mondok maka ada tiga rapor, yaitu rapor mondoknya, terus rapor mengaji torikoti, sama rapor regulernya. Jadi ada 3 ya niku. Kalau yang tidak mondok berarti ada 2 rapor torikoti sama rapor regulernya. Niku untuk rapor yang diterima anak-anak semester ini. Terus untuk penjelasan nanti bisa di wali kelasnya masing-masing apabila ada hal-hal yang sekiranya perlu dijelaskan. Yang paling terakhir ini untuk memberikan wawasan kepada panjenengan semuanya. Tahun 2023 itu akan ada kompetisi tingkat provinsi Jawa Timur, yaitu Porseni ya, dengan cabang bola voli, lari, tolak peluru, lompat jauh, catur, pencak silat, terus dacil, mulai dacil bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, puisi, melukis, kaligrafi, MTQ, menyanyi, dan tahfidz. Ada 17 cabang kompetisi di tahun 2023 yang berkesempatan untuk maju nanti. Mungkin ya memang yang sekarang itu kelas 4 dan kelas 5 yang berkesempatan ya. Artinya untuk kayak bahasa kulongoten metik buai ya, metik buai prestasi tahun 2023 yaitu yang sekarang kelas 4 dan kelas 5. Akan tetapi terlepas dari itu semuanya, kelas bawah pun apabila memang mencukupi itu juga bisa untuk berposisi di cabang-cabang perlombaan, tapi dengan catatan
Yaitu memang kemampuannya mampu. Dan untuk yang kelas 4 dan kelas 5 yang mana akan mengikuti kompetisi atau metik buah itu berdasarkan perjuangannya di kelas sebelumnya. Jadi saya menyampaikan bahwasanya monggo dari kelas bawah, utamanya ini yang paling utama itu kelas 3 ya, kelas 3 atau kelas 2 itu bisa mulai berproses untuk mencarikan peluang khusus putra putrinya di dalam cabang-cabang perlombaan yang rutin diadakan oleh Kementerian Agama di 2 tahun sekali. Jadi kalau 2023 itu yang sekarang kelas 4 kelas 5, tahun 2025 itu yang sekarang kelas 2 dan kelas 3 ya, gitu. Jadi berproses sejak awal kalau pengen prestasi yang sangat jauh itu untuk prestasi kita semuanya, karena memang prestasi minimal tingkat kabupaten itu apabila ada persiapan minimal 1,5 tahun sebelumnya itu sudah persiapan. Besok di bulan Januari ya, di bulan Januari nanti akan ada kegiatan Harlah MI Nurul Huda Belum ya. Nanti tepatnya di tanggal 21 Januari. Nanti dengan berbagai kegiatan, yaitu perlombaan untuk tingkat anak-anak MI. Ya, nanti dipersiapkan ya. Jadi pamflet yang kemarin di-share untuk tingkat TK dan RA nanti juga akan diperlombakan untuk anak-anak MI kita. Ya, itu untuk anak-anak MI kita nanti juga diperlombakan dengan hajat yang sama. Soalnya kalau diprotes Harlai MI tapi lombanya kok TK tok, MI malah nggak lomba. Jadi biasanya tetap ada lomba ya, niku. Cuman fokusnya itu yang keluar dulu. Jadi monggo nanti bisa dipersiapkan selama liburan, anak-anak bisa angen-angen pengen ikut lomba apa, pengen berlatih apa ya, niku bisa dipersiapkan untuk Harlah MI kita. Niku untuk puncaknya nanti juga akan ada yaitu Tabarok Akbar ya. Tabarok Akbar dari Pondok Dawan, yaitu dengan sanad saking Pondok Dawan pembelajaran pendidik Tarikoti. Insya Allah nanti akan berada di MI kita tanggal 22 Januari yaitu 22 Januari. Insya Allah nanti pasti kula membutuhkan bantuan panjenengan pas Harlah itu, karena Tabarok Akbar itu pun juga insya Allah dihadiri kurang lebih 500 jamaah ya, 500 jamaah dari kota maupun kabupaten kita. Jadi mungkin kalau mesti membutuhkan bantuan panjenengan semuanya, juga mungkin bantuan tenaga, pikiran, nopo sak lain-lainnya. Tapi niki bahwa sangat nopo niku sangat sarujuk sekali. Tabarok Akbar ini adalah yaitu amalan ayat-ayat surat-surat khusus dari Al-Quran yang dibacakan kurang lebih 500 jamaah yang ditujukan yaitu khususnya untuk santri-santri Tarikoti dan umumnya untuk seluruh jamaah. Jadi saya sangat antusias sekali di dalam hal kita mencari keberkahan dari ayat-ayat Al-Quran. Niku Bapak Ibu semuanya bertempat di MI kita. Masalah masalah keuangan, kalau buat membahas detail
monggo sing napa niku sing tunggaane pesek kathah cicil ngoten mawon. Nggih, kesan mungkin boten nunggu teng akhir tahun ya. Niku. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo. 30.000 per anak, ya. Di anggaran panjenengan ada, jadi 1 per anak. Dan ini ada tambahan anggaran yang tidak masuk di RAP itu, yaitu untuk transportasi di outing kelasnya. Dari kegiatan memang untuk kelas bawah nanti juga itu ada fasilitas sendiri. Kalau dari kelas atas itu untuk anak-anak memang berangkat sama pulang itu tetap berada di MI. Yang kelas bawah itu yang itu untuk kegiatan 3 hari depan. Jadi insya Allah dipertimbangkan kalau dari segi biayanya insya Allah sampun minim sangat. Nanti anak-anak itu semuanya itu naik kendaraan elek ya, kendaraan elek. Untuk kendaraannya dari Bapak Ibu guru semuanya boten usah didampingi bersama dengan Bapak Ibu guru mawon. Jadi untuk kegiatannya. Mungkin itu kan ada kurang lebihnya dari saya secara pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini nanti langsung masuk di kelas masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.